Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami menganjurkan Anda untuk subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasi agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru tentang adanya ibadah online dan yang lainnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa hal sebelum saudara mengikuti ibadah online Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. 1. Persiapkan diri saudara untuk dapat beribadah dengan baik dengan menggunakan pakaian yang tepat. 2. Pilihlah ruangan yang tepat untuk saudara dapat beribadah dengan baik. 3. Meskipun saudara sedang menonton ibadah online ini, namun janganlah memiliki hati sebagai seorang penonton, tapi milikilah sikap hati sebagai seorang penyembah yang turut berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. 4. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini sampai selesai. 5. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Gereja Kalam Kudus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama beribadah. Walaupun kita beribadah di rumah, saudara, mari sikap hati kita ketika kita beribadah, kita sungguh beribadah seperti kita ada di dalam gedung gereja ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Mari pada pagi hari ini kita datang menghampiri Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang memelihara dan memimpin seluruh kehidupan kita. Mari puji Dia, mari tinggikan Dia. Bapa yang baik, Bapa yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlukan.
Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, kami perlu Engkau ya Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Engkau segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah tempat kami berharap dan menggantungkan kehidupan kami. Sebab Engkau Allah yang menciptakan kami dan Allah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang senantiasa nyata bagi kami. Engkau yang memelihara memimpin kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami boleh menjalani segala aktivitas kami. Kami boleh datang beribadah. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami pun membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan. Kalau di dalam kami menjalani hari-hari kami melakukan dosa di hadapan-Mu. Kami melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Biarlah setiap kami pada hari ini layak untuk menghadap Engkau. Layak untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan memberikan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah hidup kami, pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan 10 hukum. 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh,
jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita memuji Dia, Allah yang hadir bagi kita, Allah yang menyatakan kebaikannya bagi setiap kita, sebab Dia baik. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari puji Dia, tinggikan Dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya anugerahnya dinyatakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kebaikannya nyata meskipun dalam keberdosaan kita. Dia mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Dia sungguh teramat baik. Mari besarkan namanya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku.
dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia bergerak bagi kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Terpujilah namanya, Dia Allah yang baik dan teramat baik. Mari berikan hati kita kepada Tuhan untuk dibentuk oleh-Nya melalui kebenaran firman-Nya, agar setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Nya. Ini kami ya Tuhan, kami memberikan hati kami untuk dibentuk oleh-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Biarlah setiap kami menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Biarlah pujian ini menjadi sebuah ungkapan hati kita kepada Tuhan, bahwa kita rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Khotbah pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta James Japardi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah merenungkan dari Markus pasal 1 sampai pasal 3, dan kita tahu ada beberapa kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ada kelompok dari penderita penyakit, ada kelompok dari orang banyak, ada kelompok dari agama yaitu orang Farisi dan juga ahli Taurat, dan juga ada kelompok orang dari kaum keluarga Yesus yang minggu lalu kita sama-sama renungkan bersama. Saudara, semua kelompok itu datang kepada Yesus dengan maksud atau kehendak yang berbeda-beda. Ada yang berkehendak baik, ada juga yang datang dengan kehendaknya sendiri yang tidak baik. Saudara, pada bagian ini kita akan sama-sama merenungkan satu kelompok baru yang datang kepada Tuhan Yesus. Dan mereka itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Siapa mereka, saudara? Dan apa maksud atau kehendak mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka dan apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap mereka? Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Markus pasal ketiga ayat 31 dan 35. Saudara, di dalam Markus pasal 31 di sana dituliskan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dialah ibuku.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 31 kita bisa tahu bahwa kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini adalah ibu kandungnya dan saudara-saudara kandung Tuhan Yesus sendiri. Apakah Yesus punya saudara kandung? Saudara, ini yang perlu kita renungkan. Sebab di dalam bagian ini ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya saudara kandung. Mereka menjelaskan dengan bahasa aslinya dan sebagainya. Dan mereka mengatakan ini bukan saudara-saudara kandung Tuhan Yesus yang datang. Saudara, pertanyaan ini perlu kita pahami supaya kita terhindar dari ajaran yang tidak tepat, saudara. Sebab ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya saudara kandung. Itu hanya saudara sepupu, bukan saudara kandung. Karena Maria ibu Yesus adalah wanita perawan yang sampai pada hari naiknya ke surga, dia itu tidak pernah berhubungan badan dengan suaminya Yusuf, tidak pernah bersetubuh dengan suaminya Yusuf. Jadi artinya Maria itu tidak pernah melahirkan anak-anak yang lain dari rahimnya kecuali Tuhan Yesus saja. Yang kita tahu adalah karya Roh Kudus dari rahim Maria, bukan hasil persetubuhan. Saudara, sekilas kita perhatikan sepertinya ini enggak ada kesalahannya apa-apa, saudara. Tapi kalau kita renungkan baik-baik, maka sangat berbahaya ajaran seperti ini. Mengapa, saudara? Sebab ajaran tersebut menjurus kepada pemuliaan Maria yang begitu luar biasa. Sehingga pemuliaan kepada Tuhan Yesus yang mestinya itu diberikan seperti terampas dari pemuliaan Maria tersebut. Saudara, dalam ajaran ini, sosok Maria itu seperti diutamakan dan bahkan disembah. Saudara, ajaran-ajaran seperti inilah yang harus diwaspadai oleh kita. Sehingga kita tidak membawa kita menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Saudara, ada banyak ajaran yang mengatasnamakan diri Kristen. Namun, hanya di kulit saja, saudara. Sebab isi ajarannya itu menyimpang dari firman Tuhan. Inilah yang harus kita berhati-hati terhadap ajaran-ajaran seperti itu. Oleh sebab itu, saudara, kita dituntut untuk membaca firman Tuhan di rumah. Bukan membaca firman Tuhan di dalam gedung gereja saja. Kita juga dituntut untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya saja membaca, tetapi merenungkan firman Tuhan. Saudara, mengapa kita membaca firman Tuhan sepertinya tidak menarik? Karena memang kita tidak merenungkan firman Tuhan itu. Saudara, merenungkan firman Tuhan itu seperti kita menggali harta karun. Sebenarnya di dalam setiap ayat di dalam firman Tuhan dan khotbah-khotbah yang sudah kita renungkan bersama-sama, ada banyak harta karun di dalamnya. Saya percaya selama ini kita mendapatkan harta karun itu ketika kita benar-benar datang merenungkan firman Tuhan itu. Saudara, bukan hanya saja merenungkan, tetapi kita juga harus memahami firman Tuhan yang kita renungkan. Kalau kita membaca, kita merenungkan, tetapi kita tidak memahami firman Tuhan, itu sama saja tidak begitu berarti, saudara. Kita harus memahami firman Tuhan itu, sehingga kita tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran tersebut terbantah dengan firman Tuhan di dalam Markus pasal 6 ayat 3. Markus pasal 6 ayat 3, di sana dituliskan, bukankah ia, yaitu Yesus, ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, ini adalah pengakuan orang-orang sekampung dengan Tuhan Yesus, yaitu kampung Nazaret. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat di Nazaret,
Orang-orang itu menolak Yesus karena tahu Yesus itu dari keluarga mana, keluarganya siapa, orang tuanya siapa, adiknya siapa. Mereka tahu, saudara. Artinya orang sekampung Yesus menjadi saksi bahwa Yesus memang memiliki saudara kandung. Dan pengakuan ini juga dicatat di dalam Matius pasal 13 ayat 55 sampai 56. Saudara, dua penulis Injil mencatat hal yang sama, bahwa Yesus memiliki saudara kandung. Siapa yang lebih tahu tentang keluarga Yesus? Orang sekampung dengan Tuhan Yesus atau orang yang mengajarkan tadi yang tidak hidup sejaman dengan Tuhan Yesus, apalagi hidup sekampung dengan Tuhan Yesus? Saudara, sudah jelas orang-orang yang hidup sejaman dan sekampung dengan Tuhan Yesus yang lebih tahu tentang keluarga Yesus, saudara. Saudara, di dalam Lukas pasal 2 ayat 7, Lukas pasal 2 ayat 7 ditegaskan lagi bahwa Maria itu melahirkan anak laki-laki, anak sulung. Perhatikan saudara, di sana dituliskan anak sulung. Jadi jelas Yesus adalah seorang anak sulung, bukan anak tunggal. Kalau disebut anak sulung, itu berarti Yesus adalah anak yang tertua. Dan dia memiliki saudara-saudara kandung, memiliki adik-adik. Tapi kalau disebut anak tunggal, Yesus itu anak satu-satunya. Dia tidak memiliki adik, dia tidak memiliki saudara kandung, saudara. Saudara, karena Yesus memiliki saudara-saudara kandung, maka yang datang kepadanya dalam bagian ini adalah ibunya dan saudara-saudara kandung Yesus, bukan saudara sepupu ataupun saudara lain. Saudara, apa maksud dan kehendak kedatangan keluarga kandung Tuhan Yesus kepada dia? Kalau kita perhatikan kata lalu di ayat 31 di sana, ini menegaskan bagian ini berhubungan dengan bagian sebelumnya, saudara. Singkat kata, kedatangan keluarga kandung Tuhan Yesus bisa jadi disebabkan oleh berita-berita yang mereka dengarkan. Berita-berita miring yang mereka dengarkan tentang Tuhan Yesus yang dianggap sudah tidak waras lagi oleh kaum keluarganya. Saudara, kaum keluarga adalah keluarga yang bukan keluarga kandung atau keluarga inti dari Tuhan Yesus. Istilahnya mereka adalah famili 100 dari Tuhan Yesus. Tapi saudara, mereka cukup berpengaruh. Oleh sebab itu ketika kaum keluarga menuduh Yesus tidak waras lagi, tentu tuduhan ini sedikit banyak mempengaruhi keluarga kandung Tuhan Yesus. Yang akhirnya mereka percaya kepada berita yang disampaikan oleh kaum keluarga Tuhan Yesus. Saudara, mengapa keluarga kandung Tuhan Yesus itu bisa percaya dengan berita seperti itu? Alasannya kemungkinan besar karena keluarga kandung Tuhan Yesus itu pernah mendengar berita tentang Yesus melanggar hukum Sabat dan berbagai tradisi yang sudah berusia ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, saudara. Kemudian juga mendengar berita perseteruan orang Farisi dan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Kemudian juga mungkin mereka mendengar bahwa Yesus itu mengklaim dirinya berkuasa mengampuni dosa. Bahkan saudara, pihak berotoritas tinggi dari Yerusalem, yaitu anggota Mahkamah Agama Yahudi yang diwakili oleh para ahli Taurat, datang kepada Yesus dan menuduh Yesus bersekutu dengan penghulu setan untuk mengadakan mukjizat pengusiran setan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena mendengar berita-berita seperti itulah, pihak keluarga sedikit banyak merasa harus segera melakukan sesuatu, yaitu dalam tanda kutip menyelamatkan Yesus. Saudara, jadi maksud atau kehendak kedatangan ibu kandung dan saudara-saudara kandung Yesus adalah untuk melakukan misi penyelamatan kepada Tuhan Yesus.
Saudara, bukankah maksud dan kehendak ini adalah sesuatu hal yang baik, saudara? Supaya Yesus tidak mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Satu maksud kedatangan yang baik sekali, bukan? Hal ini tentu digerakkan juga oleh hati seorang ibu yang tidak mau anaknya mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Lalu apa salahnya, saudara, kalau kemudian mereka memiliki maksud dan kehendak yang seperti itu? Saudara, sekilas memang tidak ada salahnya. Karena maksud dan kehendak mereka datang kepada Tuhan Yesus itu baik. Namun kalau kita renungkan baik-baik, kita akan menemukan letak kesalahannya. Dan kesalahan itu adalah kesalahan yang besar, saudara. Yaitu tidak percaya kepada Yesus. Hal ini bisa dibuktikan dengan tindakan yang mereka lakukan kepada Yesus. Yang pertama, saudara, ketika kita membaca di sana di ayat 31, frasa berdiri di luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdiri di luar itu menyatakan sikap yang tidak ikut serta, sikap yang tidak memihak atau sikap yang tidak percaya. Mungkin ada yang berkata seperti ini, Pak, bukankah karena orang banyak di rumah Petrus itu begitu banyak sehingga pihak keluarga itu nggak bisa masuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka hanya berdiri di luar saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan tidak bisa masuk, tetapi mereka sendiri yang memang tidak mau masuk. Walaupun pada saat itu begitu banyak orang, tentu orang banyak itu menghormati dan juga menghargai keluarga Tuhan Yesus yang datang dari tempat jauh. Mereka pasti akan memberikan jalan untuk masuk. Apalagi ibu kandung Tuhan Yesus juga datang, hadir di tempat itu dan mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, apalagi tuan rumah pasti akan menyambut keluarga Yesus itu dengan baik, saudara. Kita tahu bahwa tradisi orang Yahudi dan juga diajarkan di dalam perjanjian lama, mereka harus menghargai tamu, orang asing. Mereka harus menawarkan rumah mereka untuk ditinggali, bahkan menjamu mereka dengan baik. Saudara, ini adalah keluarga kandung Tuhan Yesus. Bagaimana keluarga kandung Tuhan Yesus tidak akan dijamu dengan baik? Pasti akan dijamu dengan baik oleh tuan rumah. Apalagi saudara, mereka datang dari kampung Nazaret yang jaraknya sekitar 62 km ke rumah Petrus yang terletak di Kapernaum. Maka tentulah tuan rumah pasti akan menyambut keluarga Tuhan Yesus itu dengan penuh hormat. Saudara, yang kedua, ketidakpercayaan keluarga Yesus kepada Yesus bisa dibuktikan dengan tindakan yang mereka lakukan selanjutnya, yaitu menyuruh orang memanggil Yesus. Saudara, mereka bukan hanya saja berdiri di luar, mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka tidak mau masuk, tetapi mereka menyuruh orang memanggil Yesus. Saudara, tindakan seperti ini baru pertama sekali terjadi pada Tuhan Yesus. Boleh dikatakan hampir tidak pernah ada orang yang berbuat atau bertindak seperti itu kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau memanggil Tuhan Yesus, mereka memanggil secara langsung, hampir tidak melalui perantara, saudara. Saudara, apa arti tindakan ini? Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang yang derajatnya atau kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang derajat atau kedudukannya itu lebih rendah, saudara. Saudara, mari kita perhatikan beberapa ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang hal ini. Yang pertama, kita perhatikan Matius 18 ayat 32. Matius 18 ayat 32, di sana dituliskan raja itu menyuruh memanggil orang itu. Jadi artinya apa? Raja yang menyuruh orang memanggil orang itu, kedudukan raja itu lebih tinggi daripada orang yang dipanggilnya, saudara. Kemudian kita perhatikan Matius 20 ayat 8. Di sana dituliskan Tuan menyuruh mandurnya memanggil pekerja-pekerja.
Ini artinya Tuhan itu punya derajat yang lebih tinggi daripada pekerja-pekerja yang mau dipanggilnya. Kemudian satu lagi, Matius 22 ayat 3. Raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang. Jadi jelas di sini bahwa raja memiliki kedudukan atau derajat yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipanggilnya. Saudara, dengan demikian boleh dikatakan keluarga Yesus merasa superior atas Yesus. Merasa lebih benar dari Yesus. Merasa berkuasa atas Yesus. Hal itu bisa terjadi karena mereka memang tidak percaya pada Yesus. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa ibu kandung dari Tuhan Yesus sendiri, yaitu Maria, juga bisa tidak percaya pada Yesus dan melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Bukankah Maria adalah orang yang sangat-sangat dekat dengan Tuhan Yesus? Boleh dikatakan manusia yang paling dekat dengan Tuhan Yesus di bumi itu adalah Maria, karena Maria sendiri yang mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Maria itu mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah ketika malaikat itu datang ke rumahnya dan bertemu langsung secara bertatap muka dengan Maria, bukan dalam mimpi seperti Yusuf suaminya. Saudara, bukankah ini satu hal yang luar biasa yang dialami oleh Maria sendiri? Saudara, ada beberapa alasan kenapa Maria bisa tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak akan membahas panjang lebar akan hal ini. Salah satu alasan adalah kemungkinan besar adalah karena saudara-saudara kandung Yesus yang tidak percaya kepada Yesus, sehingga itu mempengaruhi Maria, ibu Yesus. Saudara, ketidakpercayaan saudara-saudara kandung Yesus kepada Yesus dicatat dalam Yohanes pasal 7 ayat 5. Di sana dituliskan sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara, ada indikasi keluarga Yesus baru percaya kepadanya sesudah Yesus itu bangkit dari kematian dan sesudah dia naik ke surga. Ini ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14. Saudara, berarti selama Yesus belum bangkit dari kematiannya dan belum naik ke surga, keluarga Yesus itu belum percaya kepadanya. Saudara, ayat ke-32 menuliskan ada orang banyak duduk mengelilingi Yesus. Saudara, ini artinya pada waktu itu Yesus sedang mengajar orang banyak. Bayangkan di tengah-tengah Yesus serius mengajar dan orang banyak serius mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tiba-tiba ada beberapa orang di dalam ruangan itu berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Saudara, tentu suasana pengajaran tadi yang begitu serius itu menjadi kacau, bukan? Menjadi terganggu. Perhatian orang banyak menjadi terganggu. Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Orang banyak itu tentu akan menanti-nantikan reaksi Yesus terhadap perkataan itu. Sebab yang datang bukan hanya saja saudara kandung Yesus, saudara. Yang datang juga adalah ibu kandung Yesus sendiri. Seandainya saudara adalah Yesus, kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Saudara akan berhenti mengajar dan langsung keluar menemui keluarga saudara dan ibu kandung yang datang, atau apa? Saudara, orang banyak mungkin berpikir bahwa Yesus akan berhenti mengajar dan langsung keluar menemui pihak keluarga. Sebab kedatangan mereka sepertinya penting sekali, saudara. Datang dari tempat yang jauh. Lalu kemudian bukan datang satu orang, dua orang, saudara, satu keluarga. Paling sedikit itu 3 orang yang hadir. Karena kalau kita lihat tadi saudara-saudara kandung laki-laki Tuhan Yesus itu ada 4, saudara.
Dan di sana dituliskan ada adik-adik perempuan dalam bentuk jamak. Paling tidak Yesus memiliki adik perempuan 2 orang. Kalau mereka datang semua itu berarti 7 orang yang datang, saudara. Saudara, dengan orang banyak yang datang, keluarga Yesus yang banyak itu datang dari kampung Nazaret yang cukup jauh. Pasti mereka itu datang itu karena sesuatu hal yang penting. Dan lagi pula saudara, jelas Tuhan Yesus juga tahu hukum Taurat yang kelima, menghormati orang tua. Artinya Yesus harus berperilaku baik kepada orang tuanya. Saudara, apa yang dilakukan Yesus? Ternyata apa yang dilakukan Yesus itu di luar dugaan dari orang banyak dan di luar dugaan dari kita semua. Yesus tidak berhenti mengajar. Dengan hikmatnya yang luar biasa, Yesus melakukan sesuatu yang berhasil menarik perhatian orang banyak yang tadinya sudah kacau, saudara. Dengan berkata, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Saudara, pertanyaan ini tentu membuat kaget orang banyak, sekaligus mengundang perhatian mereka, memusatkan mata mereka, dan konsentrasi mereka untuk melihat kepada Yesus kembali. Saudara, satu hal yang sangat cerdas sekali yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan itu saja, saudara. Ketika Yesus melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya, saudara, Yesus itu memutar badannya dan melihat ke sekelilingnya di dalam bentuk lingkaran. Melihat semua orang-orang yang ada duduk di dalam lingkaran itu, saudara. Saudara, yang dilakukan Tuhan Yesus ini sekali lagi menarik perhatian orang banyak, lebih banyak lagi. Perhatian yang lebih konsen lagi, saudara. Saya percaya pada saat itu orang banyak langsung tenang. Dan semua mata melihat kepada Yesus sambil menunggu apa yang akan dikatakannya. Apa yang akan dilakukannya. Saudara, sesudah memenangkan perhatian orang banyak, Yesus memasukkan pengajarannya tentang keluarga. Sangat-sangat luar biasa sekali. Bagi Yesus, momen seperti itu adalah momen yang paling tepat mengajar tentang keluarga yang sejati. Benar-benar luar biasa sekali kalau kita renungkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus lalu melanjutkan dengan berkata, ini ibuku, ini saudara-saudaraku, dengan melihat dan menunjuk kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudara. Saudara, sekali lagi hal ini adalah satu perkataan yang mengagetkan. Mengapa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang bukan keluarganya, bahwa mereka adalah keluarganya? Apakah Yesus menyangkal keluarganya? Saudara, sama sekali Tuhan Yesus tidak bermaksud untuk menyangkal keluarganya. Yesus sangat menghormati dan menghargai keluarganya. Dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak alasan dan bukti bahwa Yesus menghargai dan menghormati keluarganya. Menghormati ibunya sendiri. Yang jelas, saudara, Yesus sama sekali tidak bermaksud atau berkehendak menyangkal keluarganya. Namun melalui pernyataan itu, Yesus mau menegaskan bahwa kehendaknya tidak bisa diatur oleh keluarganya, sekalipun oleh ibu kandungnya sendiri. Saudara, sebab Yesus punya kehendak sendiri, saudara. Dan kehendak itu bukan dari diri Yesus sendiri, tapi adalah kehendak dari Allah Bapa yang mengutusnya datang ke dunia ini. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus pernah berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya bagi Yesus lebih penting melakukan kehendak Bapa daripada makan makanan jasmani. Saudara, makanya tidak heran minggu yang lalu kita merenungkan Yesus itu tidak sempat makan. Karena apa, saudara? Bagi Yesus adalah yang penting melakukan kehendak Bapa itu lebih penting daripada makanan jasmaninya, saudara. Saudara, tidak ada yang lebih penting di dunia ini bagi Yesus selain melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Nyawanya pun tidak dianggap lebih penting daripada melakukan kehendak Bapanya di surga. Saudara,
melalui pernyataan itu juga Yesus mau mengajarkan tentang keluarganya yang baru dan sejati, yaitu keluarga rohani atau keluarga di dalam kerajaan Allah. Keluarga yang sangat berbeda dengan keluarganya di bumi, saudara. Apa bedanya? Saudara, kalau kita perhatikan, keluarga jasmani Yesus itu tempatnya di bumi. Kalau keluarga rohani Yesus, tempatnya akan berada di surga. Keluarga jasmani Yesus itu hanya sementara kehidupannya. Lalu kemudian keluarga rohani Yesus itu kehidupannya kekal, abadi, saudara, tidak terbatas oleh waktu. Lalu kemudian orang-orang yang menjadi keluarga jasmani Yesus itu adalah terbatas daging dan darah. Tapi orang-orang yang menjadi keluarga rohani Yesus tidak terbatas daging dan darah, saudara. Kuotanya itu tidak terbatas. Karena di sana ayat 35 Tuhan Yesus berkata, barang siapa, itu artinya siapapun bisa menjadi keluarga rohani Yesus. Saudara, keluarga jasmani Yesus, orang tuanya adalah Yusuf dan Maria. Tapi keluarga rohani Yesus, orang tuanya adalah Allah Bapa di surga. Saudara, satu kehidupan keluarga yang tak terukur luar biasanya kalau kita berbicara tentang keluarga rohani Yesus. Oleh sebab itu Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara dan saya, bahkan siapa saja mempunyai kesempatan, saudara, mendapatkan hak istimewa itu untuk menjadi adik-adik Yesus. Mungkin kita bisa panggil Yesus dengan sapaan Koko Yesus. Atau kita bisa panggil Tuhan Yesus dengan Big Bro Yesus. Saudara, ini bukankah satu istimewa yang begitu luar biasa ketika Tuhan Yesus berkata, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kalau saudara, kita semua yang melakukan kehendak Allah, ini ada janji Allah, saudara. Kita akan jadi adik-adik Yesus dan Yesus menjadi saudara tertua kita di surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, hak istimewa itu bisa kita dapatkan hanya dengan cara melakukan kehendak Allah. Itu syaratnya, saudara. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Petunjuk itulah yang diberikan Tuhan Yesus. Melakukan kehendak Allah jikalau saudara dan saya mau menjadi anggota keluarga rohani Yesus. Saudara, bagaimana melakukan kehendak Allah? Yang penting, yang pertama adalah saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting, saudara, di dalam melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena Yesus yang datang ke dunia ini diutus oleh Allah memberitakan apa yang manusia harus lakukan di dalam kehidupannya. Dan Yesus memberitakan kita supaya melakukan kehendak Allah. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang akan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itulah kehendak Allah, saudara. Saudara, selain itu percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi Allah. Apa artinya itu, saudara? Kalau di dalam mengasihi, tidak mungkin kita tidak menjalin relasi yang intim. Di dalam mengasihi, kita harus menjalin relasi yang intim, saudara. Oleh sebab itu, selain percaya kepada Tuhan Allah, kita harus menjalin relasi yang intim dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah. Dan juga selain itu kita harus taat kepada firman-Nya. Saudara, dengan demikianlah kita akan melakukan kehendak-kehendak Allah. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini, saudara? Saudara, yang pertama, orang yang paling dekat dengan Yesus pun bisa terpengaruh menjadi tidak percaya pada Yesus. Apalagi kita, bukan? Hati-hati dengan pengaruh dunia ini. Kita bisa terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak benar sehingga menjadi tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa terpengaruh dengan berita-berita miring tentang Tuhan Yesus, akhirnya
kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bisa terpengaruh dengan kehidupan, kondisi kehidupan kita. Mungkin seperti sekarang ini kita susah, saudara. Atau mungkin untuk kedepannya kita akan susah. Saudara, apakah di dalam kesusahan itu mempengaruhi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Lalu kemudian kita juga bisa terpengaruh dengan orang-orang Kristen atau pendeta-pendeta yang meninggalkan Yesus. Saudara, bukankah sudah banyak pendeta yang meninggalkan Tuhan Yesus, orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus? Apakah saudara dan saya akan ikut terpengaruh untuk meninggalkan Tuhan Yesus? Saudara, yang kedua, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan tentang hak istimewa menjadi keluarga Tuhan. Tidak ada, saudara, selain daripada ajaran Tuhan Yesus. Dan itu bukan sekedar ajaran belaka, saudara, melainkan janji Tuhan yang bisa kita percaya, saudara. Janji Tuhan yang tidak pernah diingkari, saudara. Siapapun saudara dan saya, bangsa, suku, warna kulit, dan sebagainya, saudara, kita punya kesempatan itu untuk menjadi keluarga rohani Yesus. Jangan sia-siakan kesempatan ini, saudara. Kesempatan ini hanya berlaku dan hanya ada ketika kita masih hidup di dunia ini. Mari kita meraih kesempatan itu selagi kita masih bernafas. Datanglah kepada Yesus dan lakukanlah apa yang Dia ajarkan. Sebab semua ajarannya adalah kehendak Allah atas kita semua. Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan kita berkat. Sehingga walaupun di dalam kesusahan ini, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tetap percaya kepada janji-janjinya. Kita tidak akan terpengaruh untuk tidak percaya kepadanya. Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau di pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh merenungkan sebagian dari firman. Ternyata kami memiliki kesempatan hak istimewa yang begitu luar biasa untuk menjadi keluarga rohani Engkau ya Tuhan. Kami boleh menjadi adik-adik Engkau ya Tuhan. Satu hak istimewa yang sangat luar biasa sekali. Satu hubungan, satu relasi yang begitu dekat sekali ya Tuhan. Bahkan tidak terpisahkan. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami sudah percaya kepada Engkau ya Tuhan, jangan biarkan kami hanya percaya begitu saja, tanpa sungguh melakukan kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami percaya begitu saja, tanpa kami menjalin relasi yang intim setiap harinya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami percaya begitu saja, tanpa kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Sebab percaya juga artinya adalah melakukan yang diperintahkan. Tuhan, tolonglah kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini. Biarlah kesempatan yang masih ada boleh diraih dengan baik selagi kehidupan di dunia ini masih diberikan. Orang-orang yang ada di hadapan-Mu ya Tuhan, yang belum datang mengenal dan percaya kepada Engkau, mereka juga diberikan kesempatan dan hak istimewa itu untuk menjadi keluarga rohani. Dan biarlah mereka boleh datang bersujud di hadapan-Mu, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat-Mu, dan melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan firman-Mu ini. Roh Kudus yang akan membantu kami semua
Dan bukan hanya saja mengerti firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama juga ada beberapa hal yang kita akan doakan. Saudara, kita berdoa untuk presiden dan jajarannya, supaya diberikan hikmat untuk terus membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat sehingga rakyat boleh hidup sehat dan damai sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan untuk presiden dan jajarannya diberikan hikmat terus untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat sehingga rakyat boleh hidup dengan sehat, aman dan juga sejahtera. Kami percaya ya Tuhan, tugas presiden dan jajarannya itu tidak mudah sebab ada begitu banyak tantangan yang begitu besar yang menghadang. Tapi kami percaya Engkau yang sudah memilih mereka, Engkau yang akan memakai mereka dengan baik ya Tuhan, membuat negara bangsa ini bisa melewati semua kesusahan ini dengan baik. Dan sungguh semuanya boleh mendapatkan kebaikan dan kondisi di negara kami ini boleh dipulihkan. Kami juga berdoa untuk orang yang ada di negara ini supaya mereka jangan menganggap remeh walaupun PSBB itu dilonggarkan, walaupun dikatakan ada new normal. Tuhan, janganlah biarkan semua orang itu menjadi kendur untuk menjaga kesehatannya. Sebab dengan menjaga kesehatannya sendiri, maka dia juga turut serta untuk menjaga kesehatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk dokter dan tenaga medis yang selama ini sudah berjuang dengan keras untuk menyembuhkan pasien-pasien, merawat mereka ya Tuhan. Bahkan ada dokter-dokter yang sudah meninggal karena terjangkit virus ini ketika mereka melayani pasien-pasien. Saudara, kami ingat Dr. Calvin, anak dari jemaat kami. Kami ingat juga Dr. Deborah, menantu dari jemaat kami. Mereka yang selama ini melayani pasien-pasien virus corona. Tuhan terus yang memberikan mereka kekuatan kesehatan untuk mereka boleh terus berjuang melayani pasien-pasien dengan baik. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter yang lain ya Tuhan. Tuhan juga terus karuniakan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat, supaya jemaat kami juga bisa menjaga kesehatan dengan lebih serius lagi, lebih hati-hati lagi ya Tuhan. Karena ketika orang banyak sudah kendur untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, itu memberikan bahaya yang lebih besar lagi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian kami juga berdoa untuk ibadah online kami. Biarlah ibadah kami itu boleh semakin menyenangkan hatimu. Ibadah yang boleh semakin memberkati orang-orang, khususnya jemaat di tempat ini. Kami juga mengingat Ibu Fong Lien yang sakit, yang terbaring di tempat tidur. Kami juga mengingat Ibu Fong Luan. Kami juga mengingat Bapak David Gunawan, Pak Hans yang ada di pos, dan saudara-saudara kami yang sakit yang lainnya. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya selama ini mereka berjuang terus untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Tapi semuanya itu ada di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau terus memelihara mereka. Engkau terus memberkati mereka ya Tuhan, dan juga dengan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Saudara, mari kita tundukkan kepala dan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara, kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan Allah kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan bertahan sampai nafas hidup yang terakhir. Itu tidak mudah karena begitu banyak pengaruh-pengaruh yang ada di dunia ini yang siap setiap saat untuk merenggut kita, merampas kita, sehingga iman kita itu menjadi hancur. Saudara, biarlah melalui renungan ini kita boleh diingatkan untuk tetap terus percaya kepada Tuhan Yesus. Hak istimewa untuk boleh menjadi keluarga rohani Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan Tuhan Allah melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang mau saya sampaikan. Saudara, setelah kita survei jemaat-jemaat, kita bertanya kepada jemaat-jemaat, saudara, walaupun ibadah kita di rumah kita lakukan secara online, tapi mari kita, saudara, kita punya sikap hati beribadah seperti kita datang ke gereja. Jadi kita bukan hanya saja jadi penonton, kita bukan hanya saja jadi pendengar. Saudara, kita mengikuti ibadah dengan liturginya dari awal sampai akhir. Ketika liturgis mengajak kita untuk berdiri, mari kita berdiri. Ketika mengajak berdoa, mari kita berdoa. Jadi kita lakukan ibadah itu seperti kita ada di dalam ruangan ibadah ini, saudara, di dalam gedung gereja. Saudara, yang kedua, kami tahu, hamba Tuhan dan juga majelis tahu, saudara-saudara semua sudah punya kerinduan yang besar sekali untuk datang ke gereja ini untuk beribadah. Dan kami terus mempertimbangkan hal itu. Tapi waktu masih belum memungkinkan untuk kita bisa sama-sama hadir beribadah di dalam gedung gereja. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh tetap setia, saudara, beribadah di rumah saja. Nanti kalau misalnya kondisi sudah memungkinkan,
kami akan menghubungi saudara semua, sehingga kita bisa kembali lagi beribadah di dalam gedung gereja ini. Kemudian yang ketiga, walaupun ibadah online kita itu di sana ditulis jam 7.30 pagi, saudara, tetapi jemaat bisa mengikuti ibadah online itu jam berapa saja. Jadi itu ibadah online kita itu bukan seperti siaran langsung, harus mulai jam 7.30, saudara. Kalau saudara nggak ikut sudah nggak bisa. Saudara bisa ikut jam berapa saja sesuai dengan waktu yang pas dengan saudara. Sebab kami tahu ada jemaat yang bisa datang pagi jam 7.30 pagi, dan juga ada yang datang ikut ibadah 2 jam 10. Saudara bisa set sendiri waktunya untuk saudara bisa ikut ibadah. Lalu kemudian, saudara, mari kita tetap setia memberikan persembahan. Walaupun kita tidak tetap beribadah di dalam gedung gereja, tetapi kita boleh tetap setia untuk memberikan persembahan. Oleh sebab itu, saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer, atau saudara bisa memberikan persembahan lewat QR code yang sudah kita berikan. Tapi kalau saudara merasa dua cara itu susah, saudara bisa menghubungi TU gereja yang nomornya ada di bawah ini. Jadi TU gereja nanti akan memberitahukan saudara bagaimana saudara bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu kemudian saudara, kami hamba Tuhan dan majelis berharap dan mendoakan saudara tetap sehat. Oleh sebab itu jagalah kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu. Shalom, Data Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, edisi 31 Mei 2020. Ibadah doa online akan ditayangkan di YouTube setiap Kamis tanggal 4 Juni 2020 jam setengah 8 malam, yang akan dipimpin oleh Evangelis Ratna Wijaya dan pemusik Evangelis Daud Padan. Komisi Sekolah Minggu Online akan ditayangkan di YouTube pada tanggal 31 Mei 2020 waktu 10 pagi. Para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar, baik yang di pusat maupun yang di pos, kami berdoa Tuhan selalu melindungi kita semua sehingga kita dan anggota keluarga selalu dalam keadaan sehat. Tetaplah setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Salam kami, hamba Tuhan dan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Makassar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tergerak memberikan persembahan lainnya, bisa transfer melalui rekening gereja atau menghubungi tata usaha gereja dan via QR kode standar. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin tahu jadwal ibadah online, bisa dilihat di Instagram gereja, dan penayangan ibadah online lainnya bisa dilihat di YouTube gereja. Tuhan Yesus memberkati.